Pernah nggak sih kamu ngerasa asing di tempat yang seharusnya jadi rumahmu sendiri? Mungkin di kantor, kamu yang merintis sebuah proyek dari nol, tapi pas proyek itu berhasil, nggak ada yang ingat peranmu. Oh, itu perasaan yang nusuk banget. Iya kan? Atau bahkan di keluarga, kamu merasa jadi orang luar di tengah-tengah obrolan. Perasaan diabaikan gitu. Nggak dikenali sama ciptaanmu sendiri. Kayak jadi hantu di dalam rumah yang kita bangun sendiri. Kita ada di sana, tapi seolah-olah nggak kelihatan. Nah, persis. Perasaan itu coba deh kita tarik ke skala yang jauh lebih besar. Skala kosmik. Itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Oke. Kita akan gali satu ayat, super singkat, cuma satu kalimat. Tapi dalamnya luar biasa. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10. Misi kita kali ini adalah membongkar drama besar yang tersembunyi di balik kalimat sederhana ini. Dengan berbagai terjemahan dan catatan tafsirannya. Betul. Kita akan coba memahami sebuah paradoks yang jadi dasar dari banyak hal. Oke, mari kita mulai bedah ayat ini. Siap. Kita mulai dari versi yang paling sering kita dengar. Terjemahan baru 1974 bunyinya, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Coba deh, kita biarkan kalimat itu meresap sejenak. Kalau diperhatikan, ini seperti sebuah drama 3 babak yang dipadatkan dalam satu tarikan napas, ya nggak sih? Setuju banget. Dan setiap babaknya itu membangun sebuah kontras yang makin tajam dengan babak berikutnya. Yohanes ini jenius dalam membangun ketegangan naratif. Oke, kita coba pecah ya. Babak pertama, kehadiran. Kalimatnya simple. Ia telah ada di dalam dunia. Dia ada di sini. Betul, ini langsung menegaskan satu hal. Dia itu nggak jauh, nggak nonton dari surga pakai teleskop, dia masuk ke panggung ciptaannya. Dan ini bukan sekedar kunjungan singkat. Beberapa terjemahan, seperti MILT 2008, itu menggambarkannya lebih kuat. Dia selalu ada di dalam dunia. Selalu ada. Iya, ini menunjukkan kehadiran yang terus-menerus, bahkan sebelum dia datang sebagai manusia. Jadi ini bukan soal tamu yang datang, tapi soal pemilik rumah yang dari awal memang sudah ada di sana. Poin yang bagus. Ini membuat babak kedua jadi lebih dahsyat lagi. Nah, Penciptaan, dunia dijadikan olehnya. Ini yang menaikkan taruhannya. Dia bukan cuma penduduk atau bagian dari dunia ini. Dia arsiteknya. sutradaranya, sumber dari segala sesuatu yang ada di panggung itu. Setiap atom, setiap hukum fisika, setiap galaksi, idenya dari dia. Disinilah berbagai terjemahan yang kamu siapkan itu memberi kita kekayaan makna. Versi seperti BIS dan TSI secara eksplisit menyebut ia ini sebagai Sang Firman atau Sabda. Oh ya, firman. Ini penting karena firman atau logos dalam bahasa Yunani itu bukan cuma berarti kata-kata. Bagi pendengar di abad pertama, logos itu adalah prinsip keteraturan, rasionalitas, ekspresi kreatif di balik alam semesta. Jadi yang datang ke dunia adalah logika di balik semua logika. Betul, rancangan di balik semua rancangan. Tunggu, itu menarik banget. Jadi bukan cuma sosok, tapi prinsip itu sendiri yang hadir. Terus ada versi lain kan, Alkitab yang terbuka atau AYT menyebutnya terang. Benar. Apa bedanya kalau kita membayangkannya sebagai firman yang datang versus terang yang datang? Apa nuansa yang berubah? Pertanyaan bagus. Kalau firman atau logos menekankan perannya sebagai agen penciptaan yang rasional dan teratur, terang itu menekankan perannya dalam hal pewahyuan dan moralitas. Pewahyuan. Iya, fungsi terang kan menyingkapkan apa yang ada dalam kegelapan. Terang itu menunjukkan realitas apa adanya. Jadi kedatangannya bukan cuma untuk menciptakan, tapi juga untuk menyingkapkan kebenaran. Tentang Tuhan, tentang manusia. Tentang dunia itu sendiri, dia datang untuk menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Wow, jadi dia adalah sang arsitek sekaligus sang iluminator. Kehadirannya seharusnya membuat segalanya jadi jelas dan teratur. Tapi, kita sampai pada babak ketiga, puncaknya yang anti klimaks. Babak ketiga, penolakan. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, di sini ceritanya berbalik 180 derajat. Setelah Yohanes membangun statusnya sebagai pribadi yang hadir, sang arsitek, sang firman, sang terang, dia menjatuhkan sebuah ironi yang tragis. sang maestro masuk ke gedung konser yang ia rancang, tapi orkestra di dalamnya tidak tahu siapa dia. Persis. Dan tragedi inilah yang menjadi tema sentral Injil Yohanes, bagaimana mungkin sang sumber tidak dikenali oleh hasilnya.
Ini bukan sekedar kelalaian, tapi sebuah diagnosis mendalam tentang kondisi dunia itu sendiri. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Saat ayat ini bilang, dunia tidak mengenalnya, dunia yang mana yang dimaksud? Apakah planet bumi secara fisik, tumbuhan dan hewan? Atau manusia secara umum? Iya. Jawaban atas pertanyaan ini benar-benar mengubah cara kita memahami ayat ini kan? Tepat. Dan disinilah sumber kita dari catatan Full Life memberikan sebuah definisi yang sangat tajam. Kata Yunani yang dipakai adalah kosmos. Kosmos. Bagi kita orang modern, kosmos itu ya alam semesta, bintang-bintang, galaksi. Tapi bagi penulis Alkitab, maknanya jauh lebih spesifik. Catatan itu menjelaskan bahwa kosmos di sini bukan cuma soal fisik, tapi masyarakat manusia secara keseluruhan yang terorganisir dan bekerja terlepas dari Allah. Tunggu, jadi ini bukan tentang planetnya, tapi tentang sistemnya. Tepat sekali. Ini sebuah sistem. Sistem nilai, ambisi, politik, ekonomi, dan budaya manusia yang berfungsi seolah-olah sang pencipta itu tidak ada atau tidak relevan. Sistem yang punya agendanya sendiri. Punya pahlawannya sendiri, punya definisi suksesnya sendiri. Catatan itu bahkan bilang kalau kosmos ini bukan cuma cuek, tapi bisa jadi memusuhi Kristus. Jadi ini bukan ketidaktahuan yang polos gitu. Ini mengubah segalanya. Jadi, saat Sang Firman datang ke dalam kosmos, dia tidak hanya datang ke sebuah lokasi geografis. Dia masuk ke dalam sebuah sistem operasi yang sudah berjalan dengan aturannya sendiri. Yang secara desain tidak punya slot untuknya. Ini jadi kepikiran. Jangan-jangan analogi yang pas untuk zaman sekarang itu seperti seorang programmer jenius dan AI ciptaannya? Gimana menurutmu? Coba jelaskan. Menarik. Bayangkan seorang programmer brilian menciptakan AI yang super canggih. AI ini mampu belajar dan membangun dunianya sendiri di dalam server. Oke, punya logikanya sendiri, tujuannya sendiri. Betul. Lama-kelamaan, AI ini jadi begitu kompleks, suatu hari programmer ini masuk ke dalam sistem itu sebagai sebuah avatar mau berinteraksi. Tapi apa yang terjadi? AI-nya nggak kenal dia. Tepat. AI itu terlalu sibuk menjalankan programnya. Bagi AI itu, avatar sang programmer ini cuma data anomali, sebuah gangguan. Dia jadi orang asing di alam semesta yang dia ciptakan sendiri. Itu analogi yang luar biasa untuk zaman sekarang. Kena banget. Tapi ada satu perbedaan kunci yang membuat tragedi di Yohanes ini lebih dalam lagi. Apa itu? Kalau AI tidak mengenali programmernya, itu adalah sebuah sistem error, keterbatasan dalam kodenya. Tapi kosmos dalam Yohanes ini punya sesuatu yang tidak dimiliki AI. Kehendak bebas. Penolakannya bukan cuma glitch di sistem, tapi sebuah pilihan. Pilihan kolektif untuk membangun dunia dengan pusatnya pada diri sendiri, bukan pada sang pencipta. Ini bukan kegagalan logika, ini kegagalan cinta. Itu dia. Itu membuat tragedinya lebih personal. Ini bukan mesin yang rusak, tapi hati yang berpaling. Ini juga mengingatkanku pada analogi lain, mungkin yang lebih artistik. Gimana tuh? Bayangin seorang komposer agung. Musiknya dimainkan oleh orkestra di seluruh dunia. Suatu hari, ia datang ke salah satu sesi latihan mereka tanpa pengumuman sebagai pendengar biasa. Oke. Orkestra itu sudah terbiasa memainkan musiknya dengan cara mereka sendiri. Temponya dipercepat, beberapa bagian sulit dihilangkan. Mereka begitu sibuk dengan versi mereka dari musik itu, sehingga saat sang komposer mencoba memberi masukan lembut, Mungkin bagian ini temponya seharusnya lebih lambat. iya, mereka mengabaikannya. Mereka nggak kenal dia. Mereka sibuk dengan ciptaan yang sudah mereka klaim sebagai milik mereka sendiri. Dua analogi itu melengkapi satu sama lain dengan sempurna. Yang satu menunjukkan tragedi dari sisi sistem dan logika, yaitu AI. Yang satu lagi dari sisi seni dan hubungan, orkestra itu. Dan keduanya menunjukkan hal yang sama. Ciptaan yang menjadi begitu penuh dengan dirinya sendiri, sehingga tidak ada lagi ruang untuk sang pencipta. Dan ini membawa kita ke pertanyaan krusial berikutnya. Tadi kita bilang, dunia tidak mengenalnya. Apa sebenarnya arti mengenal di sini? Apa sesederhana tidak tahu wajahnya? Penting sekali untuk kita bedah kata ini. Kata Yunani yang dipakai adalah egnosko, dari kata kerja ginosko. Ginosko. Dalam pemikiran Ibrani dan Yunani, ginosko ini bukan sekedar tahu fakta di kepala. Bukan pengetahuan intelektual kayak kita tahu Jakarta itu ibu kota Indonesia. Lalu apa? Ginosko itu pengetahuan yang lahir dari pengalaman, dari hubungan yang intim dan personal. Ini tentang pengenalan yang mengubah kita. Jadi ini bukan kegagalan dalam ujian pengetahuan umum tentang siapa pencipta alam semesta.
Sama sekali bukan. Dunia bukan hanya gagal secara kognitif, dunia gagal membangun hubungan dan memberikan pengakuan yang semestinya kepada sumber keberadaannya. Jadi mereka lihat, mereka dengar, tapi mereka nggak mengenal. Tepat, mereka tidak menyambutnya, tidak merangkulnya. Ini adalah kegagalan relasional dalam skala terbesar. Sistem dunia itu melihat sang programmer, tapi menolak untuk mengakuinya sebagai sang programmer. Wah, ini kena banget ya. Ayat ini jadi seperti cermin raksasa buat kita ya. Gampang sekali rasanya menunjuk dunia di luar sana. Sistem politik yang korup, budaya populer yang hedonis. Iya, sebagai pihak yang menolak Kristus. Tapi ayat ini seolah menarik kita untuk bercermin. Betapa mudahnya kita terjebak dalam kosmos kita sendiri. Maksudmu gimana? Ya, kesibukan kita, target karir, rutinitas keluarga, ambisi pribadi kita. Semua itu bisa dengan sangat mudah menjadi sebuah sistem yang terorganisir dan berjalan terlepas dari Tuhan. Aku sendiri kadang kalau sudah kejar deadline, lupa makan, lupa waktu. Jangankan ingat Tuhan, ingat diri sendiri saja tidak. Sistem deadline itu jadi kosmosku saat itu. Aku tahu tentang Tuhan, tapi dalam sistem kecilku itu, dia nggak punya tempat. Itu contoh yang sangat jujur dan relatable. Kita semua punya kosmos kecil itu. Benar juga. Kita bisa saja setiap minggu ke gereja, hafal ayat Alkitab, dan tahu tentang Tuhan. Tapi sistem operasional harian, cara kita membuat keputusan keuangan, cara kita merespon kritik, apa yang bikin kita cemas di malam hari, berjalan seolah-olah dia tidak ada. Kita tahu tentang dia, tapi apakah kita benar-benar mengenalnya? Iya. Dalam arti ginosko itu. Betul. Apakah dia benar-benar terintegrasi dalam sistem kehidupan kita sehari-hari? Ayat yang tadinya terasa seperti catatan sejarah 2000 tahun yang lalu, tiba-tiba jadi sangat personal hari ini. Ini seperti undangan untuk menekan tombol pause sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah sistem kehidupan yang sedang aku bangun ini punya ruang untuk penciptanya? Atau jangan-jangan? Jangan-jangan aku telah membangun sebuah kosmos pribadi yang begitu rapi, begitu efisien, sampai-sampai dia justru menjadi orang asing di dalamnya. Itu kekuatan firman Tuhan kan? Ia menembus ribuan tahun dan berbicara langsung ke kondisi hati kita hari ini. Jadi, setelah semua pembahasan ini, apa artinya semua ini bagi kamu, pendengar kami? Kalau kita coba tarik benang merahnya, Yohanes 1:10 ini bukan sekedar catatan sejarah. Ini adalah sebuah drama abadi. Drama abadi? Iya, yang terus-menerus dipentaskan di panggung dunia dan di panggung hati kita masing-masing. Ini drama tentang sang arsitek agung yang masuk ke dalam mahakaryanya, tapi mendapati dirinya sebagai orang asing. Tidak dikenali oleh sistem yang ia sendiri yang memungkinkan keberadaannya. Sebuah drama tentang sang firman yang menjadi sunyi di tengah kebisingan ciptaannya. Tentang sang terang yang bersinar di dalam kegelapan yang menolak untuk memahaminya. How? Dan karena ini drama abadi, ayat ini juga berfungsi sebagai alat diagnostik spiritual yang sangat kuat. Mengajak kita untuk jujur mengidentifikasi aspek-aspek dalam hidup kita yang merupakan bagian dari kosmos itu. Bagian yang beroperasi secara independen? Betul, dengan agendanya sendiri terlepas dari Tuhan. Ini bukan tentang menyalahkan dunia di luar sana, tapi tentang punya keberanian untuk memeriksa dunia di dalam sini. Di dalam pikiran, prioritas, dan jadwal kita. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran provokatif terakhir untuk kamu renungkan minggu ini. Silakan. Jika besok, Sang Pencipta, Sang Firman, Sang Terang, hadir secara personal di tengah kesibukanmu. Bukan dengan kemegahan malaikat atau pengumuman dari langit, tapi mungkin dalam wujud seorang kolega baru yang butuh bantuan. Atau seorang tetangga yang kesepian. Atau dalam keheningan doa pagimu yang sering terburu-buru. Pertanyaannya adalah, apakah sistem kehidupan yang telah kamu bangun dengan susah payah, jadwalmu yang padat, prioritasmu yang rapi, kekhawatiranmu yang mendominasi, apakah sistem itu memiliki ruang dan kepekaan untuk mengenalinya? Atau apakah dia akan tetap menjadi orang asing di dunia yang kamu bangun untuk dirimu sendiri? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.